Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada siswa baru di lingkungan SMK Tribakti Pangalengan. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai keutamaan sholat, keutamaan membaca Al-Quran, dan budi pekerti serta akhlak yang mulia. Sebelumnya saya melihat pendataan untuk siswa kelas 10 angkatan ini, alhamdulillah semuanya beragama Islam. Artinya kalian tahu bagaimana harus menjalankan ibadah sholat. Sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah akil dan balik. Sholat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau ada seorang yang tidak bisa melaksanakan sholat, orang tersebut tidak dikategorikan sebagai orang yang akil dan baligh dan bukan seorang yang muslim. Marilah kita introspeksi diri masing-masing, apakah kita sudah bisa menjalankan sholat atau tidak. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaba mauquta. Yang artinya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan sehingga Allah menjadikannya 5 sholat dalam sehari semalam. Anak-anakku, siswa baru SMK Tribakti Pangalengan, bayangkan saja kalau Allah mewajibkan sholat 50 sholat. Mana waktu yang 50 sholat itu untuk kita laksanakan? 5 waktu saja yang sekarang siang dan malam sulit untuk kita laksanakan. Sehingga kita sebagai seorang muslim mesti bersyukur waktu sholat itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajibannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mungkin kalian juga tahu kan, sholat 5 waktu dalam sehari semalam ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan ada sholat subuh. Kita utamakan melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sempurna sholatnya, kita tambah sebagai nilai ibadah kita, nilai pahala kita dengan menjalankan sholat sunnahnya. Baik yang sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunat yang ba'diyahnya. Nah, di sini ada 8 keutamaan melaksanakan sholat 5 waktu. Apa saja sih keutamaan sholat 5 waktu itu? Yang pertama, mengingat Allah. Kenapa bisa dikatakan keutamaan sholat itu mengingat Allah? Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Toha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Keutamaan yang kedua, menjadi penolong. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Keutamaan yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar.
sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian keutamaan yang keempat, penghapus dosa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat ke-114, yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian keutamaan yang kelima, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6, yang artinya Allah itu tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Artinya dalam ayat ini kita termasuk golongan orang-orang yang dibersihkan. Dibersihkan melalui apa? Dibersihkannya sebelum melaksanakan sholat itu diwajibkan kita melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Kemudian keutamaan yang keenam, yaitu sebagai amalan yang paling utama. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin mendapatkan amalan yang paling utama, yuk kita laksanakan sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menanti-nantikan waktu pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Kemudian yang ketujuh, penghapus semua kesalahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap harinya? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa kepadanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Nah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari tersebut, apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan dalam pelaksanaannya, maka akan menjadi penghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Artinya kesalahan-kesalahan yang dihapus itu adalah kesalahan yang pernah kita lakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Dan yang kedelapan, keutamaan melaksanakan ibadah sholat itu adalah sebagai cahaya di hari kiamat. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wallahu alam bil muradib.
Nah, itulah 8 keutamaan mengenai ibadah sholat 5 waktu. Sekarang bagaimana keutamaan dalam membaca Al-Quran? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran. Kalian suka membaca Al-Quran kan? Tentunya seorang muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama, Al-Quran menjanjikan kebaikan, berkah, dan kenikmatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Rasul dari Abi Qatadah, pelajarilah dan amalkanlah Al-Quran untuk mendapatkan faedahnya. Artinya, kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, hendaknya kita amalkan, kita ajarkan kepada orang yang belum mampu dan belum bisa membaca Al-Quran tersebut. Karena disitulah pahala yang akan diberikan Allah kepada orang yang mengajarkan, orang yang mengamalkan bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua merupakan ciri orang yang diberi ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat ke-49, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata bagi orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Yang ketiga, menjadi penolong atau syafaat bagi pembacanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Umarah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat atau penolong pada hari kiamat bagi para pembacanya. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada pembacanya. Artinya kita tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, tapi bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan tidak pernah meninggalkan dalam membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan syafaat, Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang suka dan gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran akan meninggikan derajat manusia di surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, Rasulullah berkata, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, artinya sangat rugi bagi orang yang tidak pernah, bahkan tidak bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dari membaca Bismillahirrahmanirrahim juga itu ada pahalanya. Dihitungnya satu huruf. Bukan satu kalimat, tapi satu huruf. Satu huruf itu menjadi satu kebaikan, dikalikan menjadi 10 kali lipat. Nah, sehingga banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di rumah. Jangan sampai Al-Quran ada di rumah tapi tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca. Bahkan ada momen-momen tersendiri, membaca Al-Qurannya nanti saja kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tidak hanya bulan suci Ramadan saja, kita harus punya target. 1 hari 1 juz. Nah, bagaimana caranya 1 hari 1 juz? Setiap sesudah sholat subuh kita baca 2 lembar. Setiap sesudah sholat zuhur kita baca 2 lembar. Karena 1 juz itu terdiri dari 10 lembar. Ya, usahakan kalian bisa, dan harus bisa, karena itu adalah penolong kita. Kemudian yang kelima, orang yang membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat.
Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia mahir, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia terbata-bata dan merasa kesulitan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Nah, artinya kita harus bersyukur bagi orang yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan bagaimana kalau posisi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih kesulitan dalam membaca Al-Quran? Sama, ada pahalanya juga. Pahalanya 2 kali lipat. Nah, tapi bagaimana sekarang posisi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membuka Al-Quran? Apakah itu ada pahalanya? Tidak akan ada pahalanya, nihil. Justru yang terbata-bata, yang kesulitan dalam membaca Al-Quran, itulah yang mendapatkan pahala, bahkan pahalanya 2 kali lipat. Kemudian yang keenam, orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang mendapatkan untung dalam perdagangannya dan tidak akan merugi. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat ke-29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Itu beberapa manfaat, keutamaan dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kemudian terakhir di sini mengenai budi pekerti. Budi pekerti tentang akhlak. Nah, apa sih kaitannya budi pekerti, akhlak apabila dikaitkan dengan membaca Al-Quran, apabila dikaitkan dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu? Perlu kita ketahui bahwa pengertian budi pekerti secara etimologi itu, budi pekerti merupakan gabungan dari 2 kata, yakni budi serta pekerti. Kata budi ini memiliki makna sadar, nalar, pikiran, serta watak. Dan juga pekerti memiliki arti perilaku, perangai, tabiat, perbuatan, dan watak. Sedangkan secara istilah, budi pekerti itu adalah nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun, atau norma budaya atau adat istiadat suatu masyarakat atau bangsa. Nah, artinya dalam budi pekerti dikaitkan dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan ibadah sholat, harus diperhatikan bagaimana daya nalar kita, sadar kita, pikiran kita, watak kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak, bagaimana kaitannya dengan melaksanakan ibadah sholat dan kaitannya dengan membaca Al-Quran? Nah, perlu diketahui juga pengertian akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, artinya akhlak kita ketika mau membaca Al-Quran, ketika mau melaksanakan ibadah sholat juga diperhatikan. Akhlak kita sudah baik atau masih akhlak yang semu atau semi-semi melaksanakan kegiatan-kegiatan buruk yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Karena kalau kalian puas artinya kalian cukup sampai di sini, tidak ada pertanyaan. Baiknya nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, saya ingin tatap muka dan kalian juga tentunya ingin tatap muka.
segeralah bertanya apa yang tidak kalian mengerti. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.